kasus NICU dan juga PICU itu merupakan kasus kegawat daruratan pada neonatal ya. Kemudian NICU itu adalah ruangan terkait dengan neonatal intensive care unit dan PICU adalah pediatric intensive care unit. Jadi di sini terkait dengan gangguan kegawat daruratan pada anak yang biasanya saat setelah dilahirkan itu biasanya yang dinamakan dengan neonatal atau yang ruangannya yang disebut dengan neonatal intensive care unit, sedangkan pada kasus anak-anak itu ada PICU atau pediatric intensive care unit. Nah, ada yang membedakan terkait dengan NICU dan juga PICU, di mana untuk NICU itu di usia 0 bulan atau 0 hari sampai di usia 28 hari. Jika memang ada gangguan pada saat anak setelah dilahirkan, atau anak neonatus gitu ya, itu kan awalnya dari neonatus gitu ya. Nah, jika pada kondisi neonatus atau setelah dilahirkan kemudian anak mengalami gangguan setelah neonatal, maka dia tergolong masuk di dalam NICU atau neonatal intensive care unit. Dilihat dari usianya, yaitu di usia 0 bulan atau 0 hari sampai di usia 28 hari. Kemudian kalau PICU itu adalah pediatric intensive care unit, di mana merupakan ruang perawatan untuk intensif pada anak ya, yang usianya di atas dari 28 hari sampai di usia 18 tahun, tergolong dari usia anak-anak menurut WHO itu adalah di usia 1 bulan sampai usia 18 tahun gitu. Jadi ini termasuk kategori anak gitu ya, walaupun sebenarnya pada usia 15 tahun ke atas itu termasuk kategori dewasa muda atau tergolong remaja. Nah, untuk definisi ini yang membedakan adalah terkait dengan usia ya. Untuk ruang NICU atau neonatal intensive care unit, di mana ruang perawatan intensif yang terjadi, yang diberikan untuk bayi usia 0 hari atau 0 bulan sampai di usia 28 hari gitu ya. Jadi itu tergolong neonatus atau neonatal. Nanti pada saat teman-teman ada satu pertanyaan kapan anak itu tergolong merupakan satu anak yang disebut sebagai anak gitu ya, yang disebut sebagai anak itu di usia dari 1 bulan gitu ya sampai di usia 28 hari gitu. Kalau di 1 bulan sampai 18 tahun pada PICU. Sedangkan pada NICU itu di usia dari tergolong usia 0 bulan sampai 28 hari. Nah, ruangan NICU dan PICU ini dikhususkan untuk anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah atau mengobati terjadinya kegagalan pada organ-organ vital. Nah, di mana di sini biasanya akibat kelainan tertentu pada saat anak ini setelah dilahirkan, mungkin juga disebabkan karena penyakit jantung bawaan ya, kemudian anak yang memang asfiksia atau kemudian anak dilahirkan dan tidak menangis. Nah, ini cenderung merupakan anak yang memiliki gangguan. Jadi nanti ada penilaian terkait dengan anak setelah dilahirkan sesegera mungkin dalam waktu 5 sampai 10 menit setelah dilahirkan itu dia harus memiliki tanda dan gejala apakah dia anak itu sehat ataukah tidak gitu ya. Nanti dilihat dari Apgar score atau itu penilaian terkait dengan tanda kehidupan pada anak. Sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan, yaitu Apgar score, kemudian Downer score ya, kemudian terkait refleks dan sebagainya, apakah ini tergolong normal ataukah tidak pada saat anak itu setelah dilahirkan. Nah, sebenarnya kalau peran fisioterapi sendiri
tidak. Kemudian mutlak langsung setelah anak dilahirkan, ya, kita tidak masuk di dalam ruang kelahiran anak tersebut gitu ya, karena kan kita bukan bagian dari kegawat daruratan pada saat itu terjadi, ya. Pada saat dilahirkan itu kan merupakan satu bentuk kegawat daruratan yang harus dilakukan proses kelahiran gitu ya. Nah, biasanya yang melakukan adalah tim medis yang lain, yaitu dokter, perawat, ya, kemudian bidan, ya. Nah, ini yang membantu dalam proses kelahiran. Namun setelah dari proses dilahirkan, apakah anak ini bergerak secara aktif, apakah anak ini memiliki refleks secara bagus. Nah, ini yang menilai adalah dari fisioterapi, itu ya. Kapan kemudian fisioterapi bisa masuk? Sesegera mungkin. Biasanya anak itu bisa diberikan ke fisioterapi atau rujukan ke fisioterapi pada saat anak setelah dilahirkan itu adalah 7 jam setelah dilahirkan. Itu sudah bisa kemudian kita menilai bagaimana efektivitas dari aktivitas, ya, aktivitas anak itu normal ataukah tidak, ya. Kemudian selain aktivitas itu adalah refleks yang dibawa oleh anak pada saat anak ini lahir, apakah sesuai ya dengan usia refleks primitif gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian selain itu kita juga bisa menilai dari kekuatan ototnya, ya. Kalau setelah lahir itu kan cenderung anak itu ke arah fleksi, tangan fleksi, lutut fleksi gitu ya. Nah, ini berarti menandakan anak ini memiliki kekuatan otot yang baik, ya. Kemudian nangis juga kuat, ya, gerakan otot atau gerakan anggota gerak itu dia luas, ya, leluasa gitu ya. Kemudian kita bisa menilai otot terkait dengan bentuk dari tulang kaki gitu ya. Apakah anak ini mengalami CTEV ataukah tidak, anak ini mengalami tortikolis ataukah tidak. Nah, sebenarnya disitulah peran fisioterapi selain dia bisa menilai terkait dengan refleks yang muncul, tetapi bisa menilai juga terkait dengan kemampuan otot. Kemudian pada saat anak setelah dilahirkan itu normalnya bagaimana? Ya, normalnya itu pada saat awal setelah dilahirkan 5 detik pertama yang dilakukan adalah menangis kuat. Ya, menangis kuat. Jadi yang atas itu ya yang pakai bedong itu dia berarti menangis kuat, ya. Kemudian menandakan bahwasanya beberapa tanda, ya, baik itu denyut nadi, ya, kemudian atau denyut jantung, kemudian gerakan aktivitas, ya, kemudian warna kulit, kemudian respirasi, itu berarti bekerja secara normal karena anak ini menangis gitu ya. Jadi ada 5 tanda yang menjadi titik poin utama, ya, untuk menentukan anak ini memiliki aktivitas yang baik atau cenderung lahir dalam keadaan bagus. Maksudnya dia tidak membutuhkan alat bantuan yang kemudian harus dimasukkan ke ruang NICU gitu ya, atau ke ruang neonatal intensive care unit. Kemudian kalau yang bawah ini kira-kira bagaimana? Cenderung diam, ya, anaknya ini statis, kemudian tidak ada gerakan, ya, kemudian tidak ada aktivitas menangis dan lain sebagainya. Nah, jika tidak ada menangis dan kemudian tidak ada gerakan aktivitas yang cukup signifikan, maka bisa ditakutkan apakah nanti bisa mengakibatkan terjadinya perkembangan yang berkelanjutan pada saat anak ini nanti di usia-usia perkembangan itu, apakah anak mengalami kecacatan otak gitu ya, atau mikrosefali gitu, atau atrofi otak, kemudian bisa mengakibatkan terjadinya CP atau cerebral palsy, atau juga bisa dikategorikan di mana anak ini tidak melakukan aktivitas menangis dan lain sebagainya, apakah ini menandakan bahwasanya anak ini memiliki kehidupan yang cukup bagus ataukah tidak gitu.
Kemudian di sini dikategorikan bahwasanya dia masuk di ruang NICU itu berarti seorang bayi atau anak dia memiliki tanda bahaya atau masalah yang serius pada saat setelah dilahirkan. Jadi membutuhkan kegawat daruratan atau urgen pemeriksaan atau tindakan ya yang urgen, yang penting untuk menyelamatkan dari kehidupan si anak. Kemudian dengan dimasukkan ke ruang NICU berarti kita bisa mendeteksi apakah anak ini membutuhkan perawatan secara primer, yaitu perawatan segera ya ataukah tidak gitu ya. Perawatan segera berarti nanti ada perawatan yang berkelanjutan. Perawatan primer atau segera ini dinilai dalam beberapa jam atau beberapa hari. Nah, setelah itu kita evaluasi atau tim medis evaluasi sehingga apakah anak ini setelah dalam kondisi normal dia memerlukan perawatan lanjut gitu ya. Kemudian bisa menilai secepat mungkin bayi dengan tanda kegawat daruratan gitu. Dengan dimasukkan ke neonatal intensive care unit berarti memungkinkan dia bisa dilakukan deteksi dini apa yang menjadi kebutuhan untuk keselamatan hidup si anak. Nah, ada beberapa kasus atau beberapa kondisi yang terjadi pada neonatus ya yang kemudian masuk di ruang neonatal intensive care unit, di mana untuk yang pertama ini kasusnya yang paling banyak terjadi itu adalah BBLR. Apa BBLR? Bayi lahir berat badan rendah. Iya, berat badan lahir rendah. Ya, berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah tidak harus dia prematur. Tidak harus prematur, tetapi di sini walaupun lahir secara normal, tetapi dia memiliki berat badan yang kurang. Nah, ini ditakutkan kemungkinan bisa terjadi apa? Seperti kondisi pada saat ini banyak sekali yang terjadi. Kondisi apa kira-kira? Kondisi apa kira-kira? Dia normal nih, kelahirannya cukup bulan, 9 bulan, tetapi berat badan lahirnya rendah. Yang ditakutkan nanti pada saat anak setelah dilahirkan apa yang terjadi? Stunting. Stunting ya. Stunting itu sebenarnya bisa dideteksi pada saat anak itu di dalam kandungan. Ya, anak di dalam kandungan. Jadi harus dipantau. Kenapa sih kok ibu hamil harus 2 minggu sekali, setidaknya minimal ya 1 bulan sekali itu kemudian harus ke dokter gitu ya, ke dokter bidan atau ke dokter obstin atau bidan ya, terserah yang penting tenaga medis yang mengetahui terkait dengan untuk mengontrol ukuran bayi, berat badan bayi atau janin ya, lingkar segmen, lingkar kepala dan lain sebagainya, denyut jantung ya. Nah, ini untuk menilai apakah anak ini memiliki berat badan yang cukup ataukah tidak pada saat di dalam kandungan. Kalau tidak cukup, maka biasanya bayi cenderung kecil atau tergolong kecil, nanti ditakutkan setelah anak ini lahir itu terjadi stunting gitu ya, stunting. Stunting yang biasanya terjadi dengan usia normalnya pada saat ini, seumpamanya dia 2 tahun ya, tinggi badannya tidak mencapai dari tinggi badan yang normal gitu ya, atau di usia 5 tahun dia sudah belajar atau sudah sekolah TK gitu ya, tapi tinggi badannya kurang. Nah, ini juga termasuk stunting gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendeteksi kalau anak stunting itu nanti ditakutkan apakah dengan kejadian stunting, kurangnya nutrisi atau kurang kecukupan berat badan lahir atau berat badan anak pada saat ini bisa mempengaruhi dari perkembangan gitu ya. Karena perkembangan kan butuh apa? Energi ya. Anak berjalan, anak berlari,
kemudian melakukan aktivitas gerak itu membutuhkan energi. Harusnya dengan gerakan yang banyak itu juga membutuhkan energi yang banyak dengan makan. Tetapi kalau makannya sedikit atau tidak, dia pilih-pilih tidak mau makan gitu ya. Terus kemudian kebutuhan geraknya juga banyak. Nah, ini tidak seimbang antara input atau intake yang masuk, intake apa yang dimakan itu yang masuk tidak seimbang dengan usaha yang dikeluarkan gitu ya. Nah, ini menjadi PR gitu ya, baik itu tenaga medis apapun ya dan juga fisioterapi ya. Untuk saat ini fisioterapi itu sangat dicari ya terkait dengan bagaimana peran fisioterapi pada kondisi stunting. Kalau pada kondisi berat badannya itu mungkin ke ahli gizi ya, tetapi kita bisa meningkatkan bagaimana sensoris anak untuk mampu meningkatkan dari kemampuan untuk makan gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa melakukan, fisioterapi bisa melakukan massage ya pada anak gitu ya. Supaya apa? Untuk meningkatkan dari hormon endorfin gitu ya. Rasa senang gitu, karena senang kemudian di kebutuhan untuk makan dan lain sebagainya untuk konsumsi yang harus masuk ke dalam tubuh itu meningkat ya. Dengan dilakukan hal itu mungkin itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya stunting gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan oleh fisioterapi atau mungkin juga karena stunting kemudian gangguan keterlambatan perkembangan gitu. Nah, itu apa yang kita bisa lakukan pada saat anak setelah dilakukan stimulasi perkembangan itu biasanya apa? Kebutuhan atau faktor anak untuk mudah lapar itu semakin meningkat ya. Karena kita lakukan aktivitas perkembangan sehingga dia membutuhkan energi juga untuk dia melakukan aktivitas perkembangan yang sudah kita berikan gitu ya. Nah, ini kita harus bisa mengedukasi ya. Untuk saat ini menjadi hal yang baru ya fisioterapi pada kasus atau kondisi stunting. Mungkin ada yang mau meneliti terkait dengan stunting ya, mungkin silahkan gitu ya, karena memang ini menjadi isu utama di Indonesia ya untuk tenaga medis. Yang paling utama itu adalah mencegah angka stunting. Kalau dulu mencegah angka kematian pada saat ibu melahirkan, walaupun sampai saat ini juga iya gitu ya, tetapi yang menjadi kondisi utama yang paling banyak di Jogja itu adalah angka stunting. Kemudian yang kedua adalah hipotermi. Dia tergolong juga harus masuk ke ruang neonatal intensive care unit. Apa itu hipotermi? Suhu badan, Ibu. Kenapa suhu badannya kira-kira? Terlalu rendah, Ibu. Terlalu rendah. Terlalu rendah, atau biasanya yang kita kenal kedinginannya hipotermi, yaitu suhu tubuh di bawah dari rata-rata. Biasanya ini terjadi pada siapa? Ini anak yang dengan berat badan lahir rendah itu cenderung dia juga cadangan lemaknya itu juga sedikit gitu ya. Padahal lemak itu selain dibutuhkan untuk energi itu juga sebagai hangat gitu ya. Tapi itu juga tidak boleh terlalu berlebihan ya, harus sesuai dengan kadar atau sesuai dengan porsi tubuh. Tapi kalau hipotermi ini salah satunya bisa disebabkan karena berat badan yang lahir rendah atau biasanya anak yang lahir prematur. Anak lahir prematur itu cenderung kondisi suhu tubuhnya dia tidak stabil, kadang normal, kemudian tiba drop. Makanya kenapa dia harus selalu diberi kehangatan gitu ya pada anak prematur. Biasanya cara gendongnya dengan cara apa? Pada anak prematur. Pernah mendengar? Gimana, Bu? Cara menggendong pada anak prematur. Dengan posisi apa? Kayak gini, Bu. Didekap biasanya ya, didekap oleh ibunya di dada itu biasanya dengan kangguru
ya, model kanguru. Kalau kanguru itu kan dia gendong anaknya itu kan di depan perut si ibunya ya, kanguru itu. Nah, ini bisa digunakan pada anak yang prematur karena anak prematur itu tidak boleh dibuka baju ya. Kalau dibuka baju oke, tetapi harus didekap. Betul-betul didekap, tidak boleh ada celah udara yang masuk karena ini tadi ditakutkan rentan suhu tubuh itu menurun. Pada saat kita memasas pada anak prematur itu juga harus hati-hati. Tidak boleh semua baju itu dibuka. Ya. Kemudian kita memasas juga tidak memasas yang sampai pijat gitu ya, kuat ya, tidak. Tetapi hanya ditekan-tekan. Ya, ditekan-tekan. Seumpamanya dia harus pakai bedong gitu ya, di dalam bedongnya, kemudian tangan kita yang masuk ya ke anggota tubuh dari si ini ya, si anak ya, kemudian ditekan-tekan. Ya, ditekan-tekan pada daerah tangan, kemudian tungkai ya, kemudian pada bagian dada. Nah, ini tujuannya apa? Ya, tujuannya dengan masas ini bisa meningkatkan dari konsumsi ini tadi ASI yang menjadi meningkat, kemudian dengan dia banyak meminum ASI, banyak nutrisi, maka meningkatkan dari suhu tubuh, sama dengan kasus dengan BBLR tadi ya. Kemudian hipoglikemi, apa yang dinamakan dengan hipoglikemi? Apa hipoglikemi? Ada hipoglikemi, kadar gula rendah. Hipoglikemi, kadar gula rendah. Kalau glukosanya anak itu rendah, maka ditakutkan mudah hilang kesadaran. Ya, karena glukosa itu apa? Digunakan untuk memecah glikolisis, ya, prosesnya untuk glikogen, ya, yang kemudian dipecah menjadi glikolisis yang nanti akan menghasilkan ATP, ya, di mana ATP itu akan menghasilkan energi. Energi ini yang digunakan untuk apa? Panas, gitu ya, suhu tubuh menjadi hangat, gitu ya. Nah, itu berasal dari siapa? ATP. Nah, ATP ini bisa bekerja jika ada glukosa, ya. Nah, kalau hipoglikemi berarti ketidakmampuan untuk menghasilkan glukosa yang bisa digunakan sebagai energi itu tadi, gitu ya. Jadi teman-teman fisioterapi harus paham, takutnya kalau hipoglikemi itu akan memudahkan hilang kesadaran, letargi, anaknya kadang merem, nggak jelas gitu ya, banyak ngantuknya gitu ya. Nah, itu harus hati-hati kalau banyak ngantuk. Oh, anaknya rewelan nggak Bu? Enggak. Ini enak kok Mbak, ngomongannya banyak tidurnya, itu harus hati-hati ya. Bukan banyak tidur kemudian ibunya juga ikut tidur senang gitu ya. Enggak. Tetapi takutkan apakah anak ini mengalami lemes ya, kemudian apakah salah satunya terindikasi terjadinya hipoglikemi ini. Kemudian ikterus. Apa ikterus? Apa ikterus? Penyakit kuning. Penyakit kuning atau jaundice. Kalau ikterus, ya ikterus kuning biasa, itu secara fisiologis itu hanya berlangsung 7 hari. Tetapi kalau ikterus ini yang masuk neonatus itu berarti melebihi dari waktu 7 hari. Bisa 1 bulan, ya bisa 2 bulan. Permasalahannya apa? Berarti hati tidak mampu menghasilkan dari hemoglobin. Yang hemoglobin itu menghasilkan dari eritrosit, di mana eritrosit itu menghasilkan oksigen. Ya kan? Di dalam darah yang bisa menghasilkan oksigen itu siapa? Eritrosit. Gitu. Nah, pada saat dia ikterus berarti menandakan banyaknya di dalam pembuluh darah itu mengandung dari albumin, protein. Ya, kalau protein terlalu banyak maka bisa menandai bahwasanya si anak ada infeksi. Ya, infeksi. Nah, yang paling berbahaya jika ikterusnya lama, maka otak ini tidak bisa tumbuh dengan
normal karena kekurangan oksigen itu ya, sehingga ini yang kemudian bisa mengakibatkan keberlanjutan terkait dengan gangguan dari perkembangan gitu ya. Kok anak ini CP hanya karena dulu lahirnya kuning 1 bulan sampai dia harus difototerapi, anaknya ditinggal sendiri di rumah sakit, ibunya sudah pulang gitu ya. Nah, ini memang permasalahannya karena itu tadi, waktu pada saat 5 tahun pertama atau 3 tahun pertama setidaknya, yang dibutuhkan itu adalah pertumbuhan otak yang baik. Ya makanya kenapa banyak kan ya iklan-iklan susu itu, apa ya yang diiklankan? Kalau dari susu itu tadi, iklan susu itu kan banyak banget ya mereknya. Itu yang ditawarkan apa? Mengandung DHA, omega 3, omega 6. Itu untuk apa? Tumbuhan otak sebetulnya. Nah, di tubuh itu sudah mampu menghasilkan DHA secara alami sebetulnya ya. DHA yang didapatkan dari suplemen itu hanya berapa sih kadarnya? Ya, nggak begitu banyak. Nah, untuk meningkatkan dari DHA itu apa? Ya, anak itu harus aktif. Kita bisa melakukan exercise, latihan, senam bayi, anak diberikan stimulasi. Nah, ini untuk meningkatkan dari itu tadi ya yang dibutuhkan dalam pertumbuhan otak. Kemudian masalah pemberian air minum. Biasanya anaknya malas untuk menghisap. Itu banyak sekali sekarang. Ya, jadi anak setelah lahir itu pada saat kita memberikan refleks sucking gitu ya, jari kita dimasukkan ke mulut, anaknya pasti diem aja, diem gitu. Diem itu mingkem gitu ya, nggak gerak-gerak, nggak ada hisapan dan lain sebagainya dari lidahnya. Nah ini ditakutkan apa? Anak ini nanti berkelanjutan terjadi kuning itu tadi. Nah, peran fisioterapi pada anak dengan neonatus tadi lahir gitu ya, itu salah satunya mendeteksi apakah anak ini ada masalah dalam pemberian ASI. Jadi orang tua harus diedukasi. Oh Bu, ini saya berikan latihan oral stimulasi, ya, nanti bisa dilakukan di rumah, memakai handscoon, kemudian harus dibersihkan handscoonnya menggunakan air hangat, kemudian kita masukkan ke jari-jari ke mulut anak, jari kita ya, kemudian dengan ditekan-tekan pada lidahnya, apakah dia mampu memiliki refleks hisap, gitu ya. Kalau refleks hisapnya kuat, nah ini harus ditingkatkan, harus sering dilatih supaya apa? Nanti dia mendapatkan ASI yang cukup. Kalau tidak menghisap dengan baik, bagaimana Mbak? Nah ini ditakutkan nanti bisa terjadi kuning pada saat anak dia nggak mau menyusu, itu berbahaya ya. Kemudian ada asfiksia. Asfiksia itu henti nafas ya pada bayi baru lahir, ya BBL itu bayi baru lahir. Kemudian gangguan nafas pada bayi baru lahir, apakah dia ada sumbatan ya? Kok kayaknya merintih nangisnya, gitu ya, nangisnya kayaknya merintih. Kemudian kayaknya ada gruk-gruknya. Nah ini berarti ada gangguan nafas. Biasanya diapain? Disuction ya, dibersihkan pakai alat gitu ya, disedot gitu. Kemudian ada kejang ya, anak setelah dilahirkan kok ibunya ngerasa bahwasanya anak ini kejang ya setelah bayi baru lahir. Kemudian ada infeksi neonatal, anak ini demam pada saat setelah lahir gitu ya. Demamnya nggak diketahui disebabkan karena apa, ya batuk tidak ya, kemudian ada sputum juga tidak, tetapi tiba-tiba dia infeksi. Nah untuk saat ini yang di bulan ini ya, yang menakutkan ya, yang terjadi gitu ya di Yogyakarta itu yang paling tinggi ada yang rumahnya Bantul nih, ada nggak ya rumahnya Bantul? Mungkin itu bisa diidentifikasi. Kebanyakan anak bayi setelah dilahirkan ternyata dia menderita TBC, ya.
tuberkulosis. Tuberkulosis terbanyak, saya juga baru bacanya 2 hari ini. Tuberkulosis TBC pada saat anak setelah dilahirkan paling banyak terjadi pada daerah Bantul. Apakah mungkin disebabkan karena anak setelah dilahirkan banyak dicium oleh orang dewasa? Jadi makanya kalau besok punya anak jangan boleh terlalu banyak dicium gitu ya pada daerah pipi, walaupun gemas gitu ya tidak boleh gitu ya. Kalaupun mau memegang ya memakai masker dan lain sebagainya. Karena bisa menularkan melalui droplet infection ya, berarti bisa melalui air liur, hembusan udara ya, yang kemudian masuk melalui mulut si anak. Kemudian rujukan dan transportasi, biasanya anak itu mau diajak keluar gitu ya, belum sampai waktunya 40 hari gitu ya. Nah ini ternyata ada betulnya ini orang tua untuk mengingatkan bahwasanya kalau sebelum 40 hari tidak boleh diajak keluar gitu ya. Tujuannya apa? Karena mudahnya dia terkena virus gitu. Nah kalau seperti ini nanti berbahaya. Kalau mudah terkena virus nanti ditakutkan demam, bisa kejang ya. Kalau kejang itu bisa mematikan dari syaraf. Kemudian perdarahan pada saat dilahirkan, kemudian anak shock atau perdarahan hebat atau bisa terjadi letargi atau pingsan. Nah, dari kasus yang begitu banyak tadi, kasus yang mendominasi anak kemudian masuk ke ruang NICU adalah prematur, kemudian gagal nafas, sepsis ya, kebiruan, kemudian dehidrasi atau kekurangan cairan ya bisa disebabkan karena ikterus tadi, kemudian cacat bawaan berat ya pada anak dengan kondisi yang memang sudah terdiagnosa CP atau penyakit jantung bawaan ya. Kemudian ada perdarahan hebat setelah dilahirkan, anak ini mengalami perdarahan pada otak, kemudian kejang atau epilepsi yang berat. Nah, bagaimana kita menilai pada bayi yang setelah lahir? Kita bisa menilai secara cepat untuk mengetahui apa tanda dan bahaya yang ada. Ya, tanda dan bahaya. Penilaiannya cepat ini nanti kita bisa melakukan dengan Apgar score, gitu ya. Salah satu penilaian cepat. Nah, penilaian cepat ini untuk mendeteksi apakah ada bahaya, ya. Kalau sudah diketahui ada bahaya, apakah anak ini perlu mendapatkan perawatan yang segera, ya. Kalau sudah mendapatkan perawatan yang segera, baru kemudian dilakukan penilaian lanjutan, dievaluasi. Ya, dievaluasi apakah anak ini sudah membaik ataukah belum, gitu ya. Ini PPT saya gerak ya. Masih di ini Bu, kegawatan neonatus. Kegawatan neonatus. Berarti enggak gerak ya. Coba. Sudah Bu. Ya. Nah, mungkin nggak usah saya slideshow aja ya. Nah, ini untuk kasus di NICU tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kemudian penilaian cepat, ada tanda dan tanda bahaya atau manajemen. Dengan penilaian cepat kita bisa menilai anak ini bahaya ataukah tidak. Bahaya dalam artian gini, membahayakan dari kehidupannya dia. Gitu ya, penilaian cepat. Loh, kok anak ini nggak menangis selama 5 detik pertama sampai 5 menit ditunggu nggak menangis, berarti ini bahaya. Ya, bahaya untuk kelanjutan kehidupan si anak. Sehingga apa? Harus dilakukan perawatan segera. Ya, kegawat daruratnya harus disuction, mungkin dibersihkan, kemudian dipasang oksigen, gitu ya. Nah, ini adalah perawatan cepat ya. Nah, setelah mendapat perawatan cepat dan sudah mulai stabil, maka nantinya harus dilakukan penilaian lanjutan, gitu ya, dievaluasi hari selanjutnya apakah anak ini sudah membaik ataukah belum. Nah, penilaian cepatnya bagaimana nih? Ya, bayi ditidurkan di permukaan yang hangat dan cahaya yang cukup, kemudian diperiksa tanda dan bahaya. Biasanya saya seperti ini, anaknya harus saya taruh di atas meja perawatan, ya bukan di kasur bayi gitu enggak ya, karena kita nanti jauh gitu ya, lihatnya kan terlalu pendek. Nah ini biasanya ditaruh di meja
pemeriksaan gitu ya. Kita lihat, dicek semuanya, sarung tangannya dilepas gitu ya. Kemudian sarung kakinya dilepas, dibuka bajunya ya supaya tahu bagaimana sih proses dia gerakannya, gerakan pada dadanya pada saat pernafasan gitu ya, dadanya membusung atau cekung gitu ya. Nah ini untuk indikasi tertentu gitu ya. Apakah pernafasannya atau nangisnya merintih gitu, atau anak ini tidak bernafas atau dengan respiratory rate-nya kurang dari 20 kali per menit. Kemudian apakah ada indikasi perdarahan ataukah tidak. Biasanya untuk mengetahuinya, kalau memang sudah ada riwayat gitu ya, nah biasanya dilakukan CT scan. Ya, kita bisa melihat dari CT scan-nya. Kalau memang nggak ada, berarti nggak masalah, tidak ada perdarahan. Tetapi yang perlu dilihat adalah bagaimana proses menangisnya, kemudian respiratory rate-nya berapa, gitu ya. Kemudian ada kejang ataukah tidak, kemudian anak pucat ataukah tidak, ya. Kemudian suhu tubuh dingin ataukah tidak, dan denyut jantung yang diikuti dengan denyut jantung itu dilihat dari apanya? Denyut jantung denyut nadinya. Denyut nadi ya, denyut nadi itu searah dengan denyut jantung, sejalan dengan denyut jantung. Pada saat sistol ya denyutan gitu ya, untuk mengeluarkan darah ya, kemudian sistol, kemudian diastol itu adalah fase rehat atau fase restnya gitu ya. Kemudian apakah ini anak mengalami penurunan kesadaran? Dilihat apakah anak lemes ataukah tidak gitu ya. Pada saat kita buka baju dan lain sebagainya pasti ada respon gerak-gerak dan lain sebagainya. Anak ini lemes gitu ya. Nah ini apakah anak mengalami hipoglikemi, itu juga harus diperiksa juga. Nah, jika memiliki tanda dan bahaya dari penilaian cepat ini, nah ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis, dokter dan perawat ya. Kita hanya untuk mengetahui aja, tapi kita tidak melaksanakan. Di mana biasanya diberi injeksi ya, cairan kristaloid melalui infus gitu dalam waktu 1 jam, supaya apa? Meningkatkan dari kemampuan otot, mengisi nutrisi pada otot dan juga di jaringan-jaringan supaya dia tidak lemas ya. Nah ini juga terkait dengan perawatan ya yang bisa dilakukan oleh tenaga medis atau dokter, itu nggak usah aja ya, bisa dibaca sendiri. Nah kemudian jika ada gangguan neonatal maka perlu dilakukan resusitasi neonatus. Biasanya apa? Kok nangisnya nggak kuat, merintih gitu ya, gerakannya juga tidak begitu kuat gitu, atau anak lemah, kemudian dilihat juga dari kulitnya pucat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan resusitasi. Resusitasinya biasanya dibalik anaknya itu ya, melawan gaya gravitasi, searah gaya gravitasi, supaya apa? Keluar cairan yang menutup dari jalannya nafas ya, obstruksi. Nah, kemudian penilaian pada saat setelah dilahirkan. Nah, ini bisa menjadi riwayat yang harus ditanyakan juga, apakah anak lahir cukup bulan ya, kemudian ketuban bersih atau mekonium gitu ya. Ketuban bersih mekonium itu biasanya kotorannya yang keluar dari bayi, jadi bukan dari BAB-nya, tetapi pada saat anak setelah dilahirkan, pertama kali dia mengeluarkan kotoran itu berwarna hitam pekat. Ya, itu untuk sebenarnya proses itu adalah untuk membersihkan dari pencernaannya dia. Nah, ini yang dinamakan dengan mekonium. Jadi perlu diperhatikan, cukup bulan nggak lahirnya? Oh, ini kayaknya 10 bulan. Ada yang lahir sampai 10 bulan. Ya. Nah, ini ditakutkan pada saat usia lebih dari 9 bulan 10 hari, anak ini sudah mampu mengeluarkan kotoran di dalam perut si ibu.
gitu ya. Takutkan nanti kotoran itu termakan oleh dirinya sendiri. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Kalau memang ditakutkan kejadian itu nanti bisa keracunan si anak ini gitu ya. Kemudian pada saat lahir bernafas atau menangis ya. Setidaknya menangis kuat itu menandakan bahwasanya nafasnya itu bagus ya. Kemudian tonus ototnya bagaimana, baik ataukah tidak, gerakannya gitu ya. Oh, kemana-mana bergetar, tidak bergetar bukan kejang ya, tetapi dia bergerak tidak terbatas gitu ya. Nah, jika lahirnya itu dari pemeriksaan tadi hasilnya adalah iya, nah ini perawatan rutin saja. Jadi dia dibersihkan, dihangatkan, ya, kemudian dibersihkan jalan nafasnya, kemudian bayinya dikeringkan, ya, kemudian dinilai warna kulitnya. Pasti ini nilainya bagus gitu kalau semuanya baik. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak baik, nah ini yang ke bawah ini, maka harus diberikan kehangatan yang spesifik. Mungkin dia harus difototerapi ya, atau dimasukkan ruang inkubator. Kemudian anak harus diposisikan untuk resusitasi, untuk membersihkan jalan nafas. Kemudian diberikan rangsangan, digelitikin, dicubitin ya supaya anak ini menangis gitu ya. Kemudian jika tidak menangis dan nafasnya sesak, diberikan oksigen gitu ya. Nah, kemudian jika dari tidak ini terjadi, maka dilakukan evaluasi pernafasan, evaluasi frekuensi jantung dan warna kulit. Jika kemudian pernafasannya sudah bagus, di mana frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit dan kulitnya kemerahan, maka hanya perawatan yang sifatnya observasi. Oh, dipantau saja, berarti oksigennya sudah dilepas karena pernafasannya sudah bagus. Nah, penilaian tindakan di sini yang bisa dinilai itu adalah pada pernafasan, kemudian frekuensi jantung, yaitu dengan denyut nadi, dan juga warna kulit, kemerah-merahan ataukah pucat. Ya. Dengan tindakan yang di pemeriksaan ini, maka kita bisa mengambil keputusan, tenaga medis mengambil keputusan tindakan apa yang harus diberikan. Gitu. Nah, ini tindakan apa yang harus diberikan jika anak itu denyut nadinya kurang, gitu ya. Jika frekuensi jantung atau denyut nadi kurang, maka cenderung dia terjadi henti nafas atau apnea. Maka harus diberikan pengobatan melalui intravena. Nah, setelahnya jika nafasnya sudah bagus sampai 100 kali per menit dan kulitnya juga terlihat kemerahan, maka dilakukan perawatan ya yang sifatnya observasi tadi. Nah, jika kok semakin menurun, tidak dari lebih dari 100 tetapi malah menurun menjadi 60 kali per menit, maka harus dilakukan resusitasinya dengan kompresi dada, ya, dada ditekan. Kalau tidak bisa menolong, ya, dengan diberikan kompresi, maka harus diberikan obat yang sifatnya untuk merangsang persarafan yang dinamakan dengan epinefrin, ya, obat epinefrin untuk merangsang dari persarafan. Nah, kemudian jika lahir dengan air ketuban, kemudian terdapat mekonium, air ketubannya di sini tergolong bersih gitu ya, yang dinamakan mekoniumnya bersih itu, maka nilai bayinya bagus ataukah tidak. Jika bayi terlihat bugar ya, di mana usaha nafasnya baik, tonus otot baik, frekuensi jantung baik, maka tidak perlu dilakukan perawatan lebih lanjut ya. Namun jika dia kurang bagus ya nilainya, bahwasanya air ketubannya keruh dan lain sebagainya. Nah, ini tadi maka harus dilakukan perawatan khusus ya spesifik dengan membersihkan pada trakeanya ya, kemudian memberikan kehangatan, memposisikan anak dengan untuk mengurangi obstruksi pada jalan nafas dan lain sebagainya.
Kemudian alat ukur yang bisa digunakan biasanya harus kita ketahui itu Apgar score, kemudian ada Down score, ada refleks primitive test, ada tes kesadaran, ada vital sign, dan ada Ballot score. Apgar score. Bagaimana menilai Apgar score? Nanti kita lihat ya. Tes yang bertujuan untuk pemeriksaan kemampuan bayi yang baru lahir untuk beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Ya, harusnya apa? Dia terkejut pada saat lahir. Kalau terkejut berarti dia harus mempunyai refleks menangis. Karena kalau kita dikejutkan, kalau dewasa saja kita udah siap-siap ya, mungkin akan memukul orang tersebut, mungkin tangan kita akan berpegangan, itu kan refleks kejut ya. Kalau pada anak yang bisa dilakukan hanyalah menangis ya. Kemudian Apgar score dilakukan 1 hingga 5 menit pertama setelah bayi lahir. Nah, apa yang dinilai nih? Skor Apgar itu kurang lebih waktunya 1 menit pertama, 5 menit pertama, sampai 10 menit selanjutnya ya. Nah, untuk menunjukkan apakah anak ini asfiksia ataukah tidak, kekurangan oksigen ataukah tidak. Kemudian ini bernilai prognostik ya, bukan diagnostik. Ini untuk menilai perkembangan kemajuan bayi ya, anak setelah dilahirkan, bukan menentukan oh anak ini CP itu dengan Apgar score, tidak. Ya, jadi Apgar score itu untuk menilai tingkat ketahanan hidup si anak ya. Kemudian menilai keberhasilan dari tindakan pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada bayi. Kemudian untuk mengetahui apakah anak ini perlu resusitasi ataukah tidak, gitu ya. Nah, Apgar score itu terdiri dari singkatan, yaitu adalah activity, aktivitas otot, kemudian pulse itu adalah denyut jantung atau denyut nadi, grimace itu adalah respon atau refleks bayi dengan apa? Menangis, gitu ya. Appearance itu adalah warna kulit, ya. Respirasi itu adalah pernafasan. Nah, ini kita lihat nilainya bagaimana. Ya, nilai Apgar score itu 0 sampai 2. Semakin ke bawah, maka itu menandakan nilainya berarti buruk. Ya, yang bagus apa? Ya 2 semua. Ya, dari 5 item kalau dikalikan 2 berapa hasilnya? Maksimal. 2 kali 5 item. Hasil maksimalnya berapa? 10. 10. Ya, 10. Nah, 10 ini berarti dikategorikan oh anak ini normal. Gitu, ya. Karena apa? 0 itu menandakan bahwasanya kalau range, yaitu warna kulit tadi, pucat, abu-abu gitu ya, bisa dilihat ya. Kemudian pulse-nya, denyut nadi tidak ada, grimace itu dia tidak ada respon menangis ya. Kemudian activity-nya dia tidak ada gerakan, respirasinya tidak bernafas. Dan nilai 1 agak meningkat dikit dari nilai 0 ya. Range pada nilai 2 warnanya pink. Pink. Kenapa kok bisa pink? Karena kalau menangis maka pembuluh darah terdorong ya untuk menghantarkan darah ya, sehingga warnanya menjadi lebih merah muda ya. Kemudian karena menangis maka denyut jantung menjadi di atas dari 100 kali per menit. Kemudian grimace itu jika diberikan stimulus dia bisa bersin, batuk, menangis kuat ya, ini sudah dinilai. Kalau ini nangisnya langsung lahir nangis itu ya nilainya 2 ya. Kemudian activity gerakan tons ototnya gerak-gerak gitu ya, tangannya kemana-mana gitu meraihnya. Kemudian respirasi menandakan bahwa pernafasannya bagus ya, lebih dari 20 kali per menit. Nah, paling bagus tadi 10. Jika didapatkan nilai 7, maka asfiksia ringan. Dia kebutuhan oksigen, tidak terlalu berat. Tetapi ini juga harus diperhatikan ya, takut berbahaya. Kemudian asfiksia sedang itu nilainya adalah 4 sampai 6, sedangkan asfiksia berat itu adalah nilainya 0 sampai 3. Ya, jadi di antara kelima ini ada 2 0,
yang 3-nya 111 gitu. Ya, nggak semuanya 3-0 gitu, enggak. Jadi dari 5 item yang nilainya 0 itu hanya 2 gitu ya. 2 item, yang ketiganya itu nilainya semuanya 1 gitu ya. Kalau 0 semua ada nggak, Bu? Ada. Berarti menandakan anak ini apa? Takutnya meninggal ataukah tidak ya. Kemudian down score. Down score ini juga untuk mengetahui respirasi pada anak neonatus setelah dilahirkan. Lalu ini kebalikannya. Ya, kebalikan dari agar skor nilainya. Kalau 0 itu normal. Ya. Kalau dia nilainya semakin tinggi itu menandakan dia berat. Ya, berat asfiksianya. Sesak nafasnya dia berat. Dua-dua semua, Ibu. Dikali 5, 10. Nah, ini udah berat banget itu sesak nafasnya. Gitu ya. Jadi antara down score dan upper score itu penilaiannya kebalik ya, terbalik gitu. Kalau pada down score dia hanya menilai terkait dengan respirasi. Nah, kemudian di sini prinsip dasarnya gangguan nafas ini bisa mengakibatkan keburukan pada bayi setelah lahir, kemudian bisa terjadi kematian, bisa terjadi bahaya atau henti nafas. Kemudian harus segera ditangani dimanapun bayi baru lahir. Kemudian gangguan nafas penyebabnya. Kemudian dilakukan penanganan awal kegawat daruratan segera, dan itu sangat penting ya untuk mempertahankan dari kehidupan anak. Nah, untuk diagnosisnya sebagai riwayatnya, waktu timbulnya gangguan nafas itu kapan ya? Apakah anak setelah dilahirkan nangisnya bagus, namun dalam 1 hari ternyata dia jarang menangis, anak sesak nafas. Nah, itu harus ditanyakan ya. Kemudian usia kehamilan ibu, ini mengetahui apakah anak lahir prematur, cenderung seperti itu ya, anak lahir prematur. Kemudian apakah anak dalam pengobatan steroid setelah dilahirkan gitu ya. Kemudian pecah ketubannya dini ataukah tidak, kemudian apakah ibu demam pada saat melahirkan, kemudian riwayat sesak nafas setelah dilahirkan atau pada saat persalinan pada si ibu, dan kemudian bagaimana riwayat aspirasinya. Nah, untuk mengetahui apakah anak ini pernafasannya normal atau tidak, harus mengetahui batasan secara normal. Frekuensi nafas bayi lebih dari 60 kali per menit menunjukkan 1 atau lebih tanda pada gangguan nafas. Ya. Berarti kalau melebihi dari 60 kali per menit itu harus dicurigai. Kemudian frekuensi yang nafas bayinya juga kurang dari 30 kali per menit. Gitu. Jadi ada batasan rata-ratanya ya. 30 sampai 60 itu berarti anak itu normal pernafasannya gitu ya. Kemudian bayi dengan sianosis sentral kebiruan ya, bisa dilihat pada bibir, lidah ya. Kemudian bayi henti nafas itu berhenti berapa detik gitu ya, maksimalnya hanya 20 detik. Kemudian penyebab tadi banyak ya, ada pneumonia, ada PCB ya, kemudian ada sesak nafas, ada perdarahan di otak, hipoglikemi, kemudian ada pneumotorak, ada hernia diafragmatik. Apa dia hernia diafragmatik? Pernah melihat bayi perutnya atau pusarnya agak menonjol, pusarnya menonjol ya, sebesar koin gitu ya. Nah, itu hernia diafragmatik, di mana ususnya itu keluar menuju otot perut. Ya, otot perutnya tidak begitu kuat, sehingga dia tidak mampu menahan dari organ dalam, gitu ya. Biasanya terjadi pada apa? Anak DS, Down syndrome. Itu cenderung
karena kornya lemah perutnya sehingga dia mudah keluar untuk ususnya. Kemudian pada bayi prematur atau kurang bulan, kemudian anak dengan pneumonia, sesak nafas, ya, kemudian adanya kelainan malformasi pada saat kongenital, ya, stunting tadi, ya, kemudian adanya jika bayi cukup bulan tetapi dia memiliki pneumonia, ya, kemudian ada kekurangan oksigen atau asidosis, ya, macam-macam anak yang stunting gitu. Nah, kemudian pemeriksaan refleks yang penting itu merupakan refleks primitif yang harus didapatkan yang harus dibawa pada saat anak itu dilahirkan. Ini utama, ini penting karena refleks primitif ini refleks yang dibawa pada saat anak di dalam kandungan ini sudah muncul refleks ini. Jadi pada saat dia lahir ini juga harus ada karena batasannya refleks ini yang dibawa pada saat setelah dia lahir itu maksimal dari sampai 3 bulan, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan refleks primitif, di mana untuk mengidentifikasi aktivitas otak dan syaraf yang normal. Ada refleks apa saja? Rutin refleks apa rutin? Rutin. Rutin. Ini pasti masih rutin nih. Itu Ibu diberikan stimulasi pada pipi, terus bayi itu mengikuti ke arah sentuhan itu. Ya, jadi itu adalah refleks mencari. Ya, biasanya kalau kita apa? Kalau kita itu sudah refleksnya sudah hilang, tetapi biasanya akan muncul kalau ada sedotan gitu ya. Nah, itu tahu di mana harus memasukkan sedotan itu ya ke mulut. Kemudian ada refleks sucking setelahnya. Sucking itu apa? Refleks mengenyot, Bu. Menghisap ya. Itu refleks sucking refleks. Kemudian ada more refleks, itu refleks kejut ya, kaget. Kita tepuk tangan itu atau menutup pintu gitu kaget. Nah, itu refleks. Moro refleks ya. Moro refleks ini harus ada nih setelah dilahirkan. Pada saat anak keluar dari jalan lahir, dia terkejut nih. Sehingga refleks yang keluar apa? Berarti menandakan dia mengetahui lingkungan yang ada di sekitarnya itu sudah berbeda. Gerakan saya sudah tidak terbatas, suhu di luar dari rahim itu sudah berbeda. Makanya harus keluar apa? Moro refleksnya ini muncul sehingga menangis ya. Kemudian ada asymmetric tonic neck reflex atau ATNR ya, nengok gitu kan. Kok ini tuh sukanya nengok ke kanan terus, ya itu memang kalau usia 1 sampai 3 bulan ya memang itu refleks gitu ya ATNR. Kalau lebih dari itu kok masih ada, nah itu berbahaya. Ya, takutnya nanti memunculkan tortikolis, kemudian dia terhambat dalam perkembangan aktivitas gerak yang lain, ya miringnya hanya ke kanan saja, nggak mau ke kiri, itu ada yang seperti itu ya kalau dijumpai di lahan nanti ya. Kemudian Grabs refleks. Grabs refleks apa? Refleks apa ini? Refleks menggenggam, Ibu. Betul, refleks menggenggam ya. Jadi refleks menggenggam yang biasanya kita gunakan saat ini adalah apa? Menulis, naik motor, ya, pakai gas motor gitu kan, itu juga menggunakan refleks Grabs refleks ya. Kalau nggak ada Grabs refleks kita nggak tahu tuh gimana caranya ini mengendarai motor gitu ya. Kita makan pakai sendok, kita makan pakai tangan kita sendiri ya tanpa sendok apapun gitu ya, alat bantu apapun gitu. Nah, ini menggunakan Grabs refleks. Kalau pada anak yang genggam terus ya sampai usia 3 bulan ya. Makanya jangan percaya tuh kalau diramal kok kelihatan garisnya itu ya yang pernah saya sampaikan gitu ya. Itu bukan berarti menunjukkan masa depan ya. Itu berarti kalau terlalu kelihatan itu berarti masa depannya jelek. Berarti si orang ini terlalu banyak menggenggam dong ya.
Kalau menggenggam uang koin, nah itu kebanyakan uangnya yang dibawa receh nih, bukan dolar ya. Nah ini yang dinamakan dengan routing refleks. Ini tadi ya, kalau diberikan sentuhan di pipi, itu dia mencari-cari ya. Kemudian shocking refleks itu adalah refleks menghisap. Ini semuanya ada pada saat anak di dalam kandungan ya, sehingga dia mampu bertahan hidup. Muru refleks biasanya si anak kalau dalam kandungan apa? Gerak-gerak nendang, ngikut gitu ya. Terus kakinya nendang, kan banyak ya sampai kelihatan gitu gerakannya gitu ya, si perut ibunya gitu kelihatan gerak-geraknya gitu ya. Itu ada moro refleks. Kemudian ada ATNR refleks ya, seperti ini normal sampai usia bayi 3 bulan. Kemudian Krebs refleks pada saat diberi jari kita maka dia menggenggam lebih kuat ya. Babinski refleks ya, ini Babinski refleks ini respon yang bagus itu adalah jika diberikan goresan dari bawah telapak kaki menuju ke atas, maka jari-jari itu lebih ke arah abduksi ya, lebih ke arah ke atas atau dorsofleksi gitu ya, tapi ke arah abduksi ya. Kalau Babinski-nya jelek ya, refleks Babinski-nya jelek, jika digerakkan ke atas seperti itu dia malah mencengkram gitu ya. Berarti ini ada gangguan pada upper motor neuronnya. Nah, untuk pediatrik intensive care unit ini khusus untuk anak di atas 28 hari sampai 18 tahun ya, tadi yang sudah saya sampaikan, dengan gangguan kritis dan juga gangguan kesehatan berat. Ini banyak sekali kasus dipicu ya, pneumonia, TBC, kemudian meningitis ya, kemudian kalau kecelakaan, perdarahan, tumor pada anak ya, kemudian kejang, kemudian gangguan elektrolit itu biasanya anemi gitu ya. Kemudian gangguan darah juga, ini termasuk juga gangguan metabolik ya. Kemudian anak juga mengalami DM, diabetes pada anak, itu ada yang kayak gitu, anak dilahirkan sampai beratnya 5 kilo gitu. Nah itu hati-hati itu, apakah dia kadar glukosanya tinggi di dalam darah. Anak yang keracunan, kemudian ada gagal ginjal, gagal hati ya, kemudian PJB, anak dengan kelainan jantung bawaan, anak dengan hidrosefali, anak dengan mikrosefali ya, dan lain sebagainya. Nah ini pneumonia ini apakah kemudian khusus sebagai utama yang terjadi pada gangguan neonatal intensive care unit? Biasanya pneumonia itu adalah komplikatif ya, komplikatif pada anak dengan gangguan infeksi pada otak gitu ya, karena nggak ada aktivitas gerak maka mudah terjadi penumpukan sputum. Kalau penumpukan sputum maka adanya bakteri ya di dalam paru-paru. Nah ini tempatnya itu ada di satu lobus, ada di dua lobus atau yang dinamakan dengan multilobar ya. Ada pneumonia pada bronkial atau bronkus ya, kemudian pneumonia interstisial atau jaringan yang lebih dalam mungkin pada alveolus gitu ya. Itu penyebabnya disebabkan karena virus, jamur ya, bakteri dan protozoa, sama seperti coronavirus ya. Coronavirus itu disebabkan karena virus corona ya. Kemudian pneumonia itu disebabkan karena virus maupun bakteri Streptococcus. Nah, patogenesisnya ini menyerang imun, ya, imun menurun disebabkan karena mikroorganisme meningkat, ya, dan kemudian dia membentuk lingkungan yang ada di dalam saluran pernafasan, sehingga mikroorganisme ini akan membuat kolonisasi atau bergerombol, menghasilkan mikroorganisme yang lain pada permukaan mukosa atau cairan atau tempat jalan pernafasan. Kemudian dia berkembang biak pada saluran pernafasan, ya, kemudian masuk ke saluran nafas bawah. Saluran nafas bawah di mana? Masih ingat?
Bronkiol. Pernafasan bawah dimulai dari trakea, ya, Trakea. kemudian masuk ke bronkus, kemudian dia masuk ke alveolus, ya itu adalah pernafasan bawah. Kalau pernafasan atas mana hidung, faring, laring, ya seperti itu. Jadi harus hafal, ya. Kemudian bisa mengakibatkan sakit. Nah ini tanda dan gejalanya apa? Demam, menggigil, berkeringat, ya, batuk produktif, ada sputum, sesak nafas, sakit atau nyeri dada, ya. Nah ini untuk asesmen yang bisa dilakukan pada kasus pneumonia, ya ini nanti dibahas sendiri ya pada kasus fisioterapi, pada kasus dengan gangguan respirasi, ya nanti ada pneumonia, ada ISPA, kemudian bagaimana cara melakukan treatment ya pada anak dengan gangguan respirasi. Nah, treatment yang bisa dilakukan nanti teman-teman bisa tahu ada positioning, postural drainase ya, sama seperti dewasa, tapi ini terjadi pada anak-anak ya, dilakukan pada anak-anak. Kalau pada anak-anak itu beda, nanti tidak kemudian menggunakan seluruh jari ya, tetapi hanya 2 jari. Nah, itu disesuaikan dengan usianya ya. Kemudian bisa menggunakan suction atau pembersih jalan nafas ya, kemudian bisa menggunakan nebulizer ya, kemudian obat mukolitik ya yang untuk merangsang batuk gitu ya, kemudian dia bisa mengeluarkan dahak. Kemudian bisa dilakukan mobilisasi dan juga rehabilitasi, mobilisasi gerak ya pada otot pernafasan gitu ya, otot bantu pernafasan, dilakukan relaksasi. Nah ini tadi treatment yang bisa diberikan chest therapy dan postural drainase, kemudian bisa dilakukan latihan gerak, bisa masas pada otot pernafasan ya, kemudian cara menggendong bayi pada anak dengan NICU itu dengan metode hammock, metode kangguru ya, kemudian memberikan edukasi ke orang tua terkait dengan feeding atau pemberian ASI jika anak belum makan gitu ya. Kalau sudah makan berarti harus diedukasi juga gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk diberikan makan dan bagaimana gizi yang baik pada anak dengan gangguan pernafasan itu ya, biasanya kolaborasi dengan medis yang lain. Kemudian ada edukasi orang tua dan juga latihan pada staf ya di rumah sakit gitu ya, atau perawat bagaimana untuk perawatan pada anak dengan gangguan NICU tadi. Nah ini kasus neonatologi tadi sudah ada ya, ada asfiksia prematur, berat badan lahir rendah ya. Kemudian ada ikterus, kemudian ada permasalahan feeding, ada mekonium atau ketuban pecah dini gitu ya. Nah mungkin ini sebagai referensinya. Ya, mungkin sudah untuk pertemuan terkait dengan NICU dan BICU. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Bisa cukup, Bu. Ya, cukup. Untuk presensinya mohon bisa diganti ya, untuk jamnya di jam 7. Mungkin dari teman yang lain? Dari saya cukup, Bu. Cukup juga. Ya, mungkin teman-teman juga capek ya, kalau ada kuliah dari pagi sampai malam gitu ya. Dan juga mungkin ada yang belum makan malam gitu. Ini nanti saya kasihkan ke PC ya untuk PPT-nya untuk bisa dipelajari. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka bisa kita tutup. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina warzuqna tibaa wa arina batila warzuqna ijtinaba.